ahkamul ghusli, hukum-hukum mandi, khamsah, ada 5. Mandi itu hukumnya ada 5, ya. Yang pertama wajib, mandi wajib. Yang kedua mandub, mandi sunnah. Yang ketiga mubah, mandi mubah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Kita diberikan oleh Allah kenikmatan masih bisa tenang, masih bisa senang, ya. Sedangkan saudara-saudara kita yang ada di Palestina saat ini diliputi dengan ketakutan. Maka ibu-ibu jangan lupa untuk mendoakan saudara-saudara kita yang di Palestina. Mudah-mudahan sekalipun menurut dunia mati itu menghinakan, tapi bagi mereka mati itu adalah memuliakan. Tapi mereka bersyukur karena dikasih oleh Allah kesempatan menjadi orang yang bernilai mati syahid. Sedangkan kita yang tidak tahu nasib kita ini mati apa. Nah, maka kita berdoa kemudahan oleh Allah, kita ini minimal dimatikan dalam husnul khatimah, jangan su'ul khatimah. Makanya apapun yang bisa untuk menolong saudara kita di Palestina, ayo dibuat. Lalu harus boikot, ya. Boikot segala sesuatu yang menyumbang, ya, menyumbang mereka-mereka yang membelikan peluru bom untuk saudara-saudara kita di Palestina. Tapi yang paling penting boikot sikap mereka. Ini kadang-kadang kita ini tidak suka perilaku mereka, tapi kita berperilaku seperti mereka. Nah, ini yang repot, cara berpakaian kita, cara hiburan kita. Ini yang repot. Lawan Israel, gawian cak Israel. Ya. Maka kita tutup, ya, apapun. Baiklah, salawat dan salam kita sanjungkan untuk baginda kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan berkat salawat tadi kita semua dicerahkan hatinya, dibimbing untuk menjadi hamba yang lebih baik. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hibdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya fattah ya alim iftah qulubana futuhal arifin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita. Kemarin kita sudah menentaskan masalah wudu, ya. Kita juga sudah membahas tentang masalah istinja. Maka saat ini kita akan membahas masalah babul ghusli, yaitu bab mandi. Bab mandi. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa 'ulumihi fid dharain amin. Babul ghusli, bab mandi. Ta'riful ghusli lughatan as-sayalan. Mandi itu secara bahasa mengalirkan air, itu namanya mandi. Apapun yang disebut dengan mengalirkan air namanya adalah mandi, ya. Nak dari kaki duluan, nak dari kepala duluan, nak mandi jam sore, nak mandi siang, apapun itu namanya mandi. Nak setengah badan kena air, nak seperempat badan kena air, mandi. Ibu-ibu cuma basuh dari pinggang sampai kaki, asal itu bernilai ngalirnya air, mandi, ya. Mandi nyuci muka, secara bahasa bisa disebut dengan mandi secara bahasa. Jadi apapun yang bernilai kegiatan mengalirkan air, ya, itu namanya mandi. Wa syar'an, tapi secara syariat
ta'mimu jami'il badani, meratakan seluruh anggota badan, bil ma'i, dengan air, biniyatin maksusah, dengan niat yang khusus. Jadi kalau yang namanya mandi dalam syariat itu 3 kategori. 1, meratakan seluruh badan. Tidak bisa sekedar meratakan sebagian badan. Jadi akan disebut mandi itu kalau meratakan seluruh badan. Rambut tidak boleh ada yang lewat, jari-jari tidak boleh ada yang lewat, leher tidak boleh ada yang lewat, bagian kuping-kuping tidak boleh ada yang lewat. Mohon maaf, selipan-selipan ketiak tidak boleh ada yang lewat, ya. Kemudian selipan-selipan badan mulai dari antara kedua paha kita terus tidak boleh ada yang lewat. Itu 1, meratakan seluruh anggota badan. Makanya ibu-ibu kalau nak mandi wajib kadang-kadang terpaksa jongkok. Bagi yang mungkin badannya terlalu besar harus jongkok demi meratakan apa? Air. Ada malasnya. Kalau tidak penuh tidak sah, ya, tidak sah. Jadi kalau nak meratakan air seluruh badan terkadang terpaksa harus jongkok, gitu, ya, harus jongkok. Dan memang mandi itu sunnahnya kok duduk, gitu. Jangan dikira sunnah mandi duduk itu untuk betino baik. Ini karena tidak ngaji, kalau cak inonian mandi duduk, buyan, ya. Memang kadang-kadang wong buyan itu paling mudah buyani wong. Ya. Biasanya cak itu, biasanya ya. Biasanya cak itu. Nengok wong sujudnya panjang dikit, wah lebay niat sujudnya. Justru itulah sujud yang bagus. Sujud kita inilah yang malas, kempet, ya. Tapi kalau bapak-bapak di sini insya Allah sujudnya menjolorkan, ya. Ngatoi mulu yang sujudnya panjang, wah kurang panjang kau tuh tiarapnya. Nah, inilah awak dak kati ilmu ngatoi wong. Nah, biasanya yang mudah ngatoi wong ini mohon maaf cetek ilmu, ya. Kalau ibu-ibu beda, memang dia harus ngelingkep cek itu. Nah, kalau bapak-bapak ada, tapi jangan pula laju ngagami wong sak, laju dengkul kenor kening wong. Ini bukan dengkul apa namanya, sikut lah salah pula namanya juga. Wah, ini lah tidak benar pula. Yang penting ininya tidak rapat, yang penting ininya tidak rapat, lenggang itu dikit. Nah, begitu, ya. Yang kedua apa? Bilma. Yang namanya syarat mandi itu meratakan airnya dengan apa? Dengan air. Maka tidak akan disebut mandi kalau tidak dengan air. Maka akan disebut dengan tayamum. Nah, yang repot tayamum sampai ke kaki-kaki. Nah ini, ya. Ada pula menteri tayamum basuh kaki. Aku dah usah sebut namanya, nyebut nama dah, ya. Ya itulah tadi. Yalah. Coba. Jadi air dibasuh sampai selip-selip jari-jari ini. Jangan enggak, terutama yang kukunya panjang-panjang. Ibu-ibu yang melihara kuku panjang-panjang, jangan malas. Jangan malas masukkan air ke dalam kuku. Memanjangkan kuku itu sampai terlalu panjang hukumnya makruh. Kenapa? Takut kaget kalau wudu tidak masuk air atau tidak bisa menjaga kuku dari apa? Kotoran yang menghalangkan air. Jadi ibu-ibu yang kukunya panjang silahkan, tidak haram, tapi apa? Perhatikan jangan sampai pas mandi wajib tidak kena air. Ya, ini kadang-kadang disisokan yang sikok sengaja jadi untuk korek kuping. Ya, korek kuping itu pakainya alat-alatnya, jangan pakai kuku. Nah, sudah ngorek kuping pakai tangan kanan, pakai makan pula. Ini gawe ya Masjid An-Nikan Jaya. Yang ketiga, apa masuk kategori mandi? Niat khusus. Ya, niat khusus. Ya, niat khusus, ada niatnya khusus. Maka dalam syariat tidak disebut mandi secara syariat kalau tidak kati nih niat.
Siapa yang mandinya tanpa niat, ya berarti biasa baik, berarti namanya mandi secara bahasa. Kenapa ibu-ibu membedakan antara mandi secara syariat dengan mandi secara bahasa? Wanita yang haid, yang masih hadas besar, itu tidak boleh mandi wajib. Ustaz, tapi kalau mandi biasa, tidak pakai niat tertentu, tidak masalah. Mandi pagi biar bersih, tidak masalah. Ya, yang tidak boleh itu niat mandi wajib. Jadi ibu-ibu, sebenarnya kita bahas kemarin, kalau masih haid jangan wudu, Yang kedua jangan mandi wajib kalau darahnya masih ngalir, karena saat itu dia belum boleh beribadah. Nah, ini definisi mandi secara syariat. Ada berapa unsurnya tuh? 3. Meratakan badan. Yang kedua, meratakannya dengan apa? Air. Yang ketiga, ada niatnya. Ya. Nah, kemudian kita bahas kata-kata al-ghuslu. Ada al-ghuslu, ada al-ghuslu, ada al-ghislu. Al-ghuslu ada kedoma, al-ghuslu pakai fathah, al-ghislu pakai kasrah. Nah, ini pentingnya ngaji nahwu shorof. Babul ghusli, babul ghisli, beda kan lo itu? Ya, al-ghuslu bid'ah, al-ghuslu pakai doma, takmimu jami'il badani, tadi yang sudah kita bahas, meratakan badan dengan air. Kalau pakai fathah, al-ghuslu ismun li ghusli ba'dil a'dha, sebuah nama dari sebuah kegiatan membasuh anggota badan, ya. Ismun li ghusli ba'dil a'dha, maksudnya apa? Badan, apa? Ismun li ghusli ba'dil a'dha, nama dalam rangka membasuh badan itu namanya apa? Al-ghuslu. Bagian badan yang namanya al-ghuslu. Basuh tangan baik, ini namanya al-ghuslu. Basuh kaki baik, telapak kaki baik, namanya al-ghuslu. Jadi kalau al-ghuslu mandinya, kalau al-ghuslu basuh tangan baik, ya, basuh tangan untuk makan, itu al-ghuslu atau al-ghuslu? Al-ghuslu. Ya, basuh muka baik nak tidur, itu al-ghuslu atau al-ghuslu? Itu al-ghuslu. Kalau al-ghuslu basuh seluruh anggota badan. Kalau al-ghuslu ismun lima yudhafu ilal ma, sebuah nama bagi sesuatu yang ditempelkan dengan air, dicampurkan dengan air. Nah, sabun itu ghuslu. Apalagi sampo itu ghuslu namanya. Apalagi yang kita pakai, sabun, sampo, apalagi dem itulah ya. Kira ada yang lain lagi. Ya, ada yang lain lagi biasanya. Jadi alat-alat apa, barang-barang yang untuk mandi yang dicampur dengan air, yang dengan badan kita, itu namanya al-ghuslu. Kalau al-ghuslu membasuh sebagian badan, kalau al-ghuslu membasuh seluruh badan, kalau al-ghuslu membasuh sebagian badan, kalau al-ghuslu sesuatu yang digabungkan dengan air, ditambah dengan air, sabun, sampo. Kalau wong dulu bukan pakai sabun, sampo, sidir yang kalau daunnya dicaini ke bisa jadi sabun. Siapa yang dulu kalah main banyu yang, nah, itu namanya daun sidir, dikeprok-keprok, dimasukkan air, ya. Nah, itu tidak beli lagi. Pinjam sabun emaknya dikit, habis main itu kena marah. Itu gawe kapan bang? Ya. Ya. Nah, ini perbedaan al-ghuslu wal ghuslu wal ghuslu.
Kemudian ahkamul ghusli, hukum-hukum mandi. Khamsah, ada 5. Mandi itu hukumnya ada 5. Ya. Yang pertama wajib, mandi wajib. Yang kedua mandub, mandi sunnah. Yang ketiga mubah, mandi mubah. Yang keempat makruh, mandi makruh. Yang kelima haram. Nanti haramnya ada 2 lagi. Yang kelima haram. Ada haram mandi. Ya. Jadi kita nak tahu lagi itu. Ada haram mandi. Jadi mandi ini ada pula yang hukumnya haram. Jangan dikira tidak tahu. Mandi wajib. Idza nazara al-ghuslan masnun. Kalau nazar, siapa yang nazar mandi Jumat wajib. Ya Allah, kalau anak aku Kamis nyampe, aku Jumat nazar mandi. Nah, nazar mandi wajib Jumat. Mandi Jumat yang tadinya sunnah jadi apa? Wajib. Itu pakai nazar. Contoh lagi, mandi sunnah, mandi Idul Fitri. Mandi Idul Fitri. Aku kalau anak-anak aku nang ikut datang galo, aku mandi tidak pakai hukum sunnah. Aku nang wajib mandi. Nazar. Ya. Nazar. Ada lagi yang nazar. Kalau seandainya zakat fitrah aku banyak, dapat zakat fitrah banyak, menazar mandi sunnah. Ya. Pokoknya menazarkan mandi sunnah jadinya apa? Wajib. Ya, menazarkan mandi sunnah jadinya wajib. Apalagi mandi sunnah nanti bahas banyak. Mandi malam Ramadan, ya itu sunnah. Wa fi halatin sittin, dan ada 6 perkara. Ya, minha, salah satu dari 6 perkara itu apa? Disebabkan oleh yang mewajibkan mandi. Apa salah satunya? Khurujul mani, keluarnya air mani. Ya. Yang berikutnya apa? Dukhulul hasyafah, masuknya apa hasyafah ini? Nerjemahkan ini repotnya. Helm bapak-bapak itu lah. Ya. Maksudnya helm bapak-bapak. Makanya mohon maaf ibu-ibu, seandainya ada suami istri berhubungan, baru masuk hasyafahnya belum selesai, itu sudah wajib mandi, baik bagi lanangnya ataupun bagi tinonya, walaupun sebelum keluar air mandi. Ini banyak maksudnya nih. Ya, baru mulai hasyafahnya lah masuk, mertua datang, uji maksudnya nih batal dulu ya, dibatalkan tidak mandi wajib. Nah ini yang tahu-tahu itu jadi pernah terjadi. Ya, laju lupa mandi wajib. La ilaha illallah. Mang Hamzah zaknya tetamu. Ya, itu sebenarnya wajib mandi, apalagi Cik Mari di belakang Bu Ionian nih lupa. Ya, oke lah, kalau bab ini, bab yang jelimet ini kalau tidak tahu masih diampuni oleh Allah. Ya, makanya ibu-ibu, anak-anak kita tuh wajib tahu bagaimana hukum mandi wajib. Ada wong yang lah 20 tahun nikah tidak tahu mandi wajib. Mak mana itu kaget tuh. Ya, ayo anak-anak kita nih jangan disuruh teknik ekonomi terus. Urusan yang kayak ini harus tahu. Ya, sarjananya boleh lah, profesor, doktor, terjendor, lengkap. Tapi urusan mandi wajib tidak tahu, urusan wudu tidak tahu. Ya, oke lah. Nih sedikit mau ngebenerin. Saya sering dengar bapak-bapak kalau sambutan tuh subhanahu wa ta'ala, bukan wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala. Jangan wa ta'ala, wa ta'ala. Belajar kita ini. Subhanahu wa ta'ala. Asyhadu alla, jangan asyhadu Allah. Asyhadu alla ilaha illallah.
Allahnya pertama, asyhadu alla ilaha illallah. Ya, jangan ini asyhadu Allah ilaha illallah. Nah, ya, perlu belajar. Walaupun ibu-ibu besok lenak mati belajar. Jangan sampai kaget di hadapan malaikat kita tidak bisa nyebut syahadat dengan baik. Asyhadu alla ilaha illallah subhanahu wa ta'ala. Jangan wa ta'allah. Subhanahu wa ta'allah. Ya. Ya. Jangan. Ini pelajaran baik. Mohon maaf ya kalau Fahmi agak sedikit nyinggung. Kalau ada galak dibeneri lagi lah, siapa pula meneri ini kira-kira ya. Baik. Mandi sunnah kaghuslil Jum'ah, seperti mandi sholat Jum'ah. Wal idain, seperti mandi sholat Id. Yang ketiga apa? Mandi kalau nak kumpul wong banyak, sunnah mandi. Atau orang yang memang tahu badannya itu apa? Tahu. Ketika nak kumpul wong banyak, sunnah mandi. Ya, karena kita ini haram. Tidak boleh sama Nabi menyengajakan diri menyakiti orang lain, walaupun dengan anggota tubuh kita. Ya, maka pakai wangi itu sunnah. Tapi kalau memang tidak pakai minyak wangi nyakiti bisa wajib hukumnya. Pakai minyak wangi bapak-bapak. Ya, nah kalau sadar diri ketek ini mudah basah, pakai minyak wangi. Ya, biar kita ini sunnahnya tidak boleh, apalagi suami istri. Sunnahnya itu berwangian. Ini dengan wong lain berwangian, dengan bini dewe, dengan laki dewe tidak berwangi. Seperti Sayyidah Aisyah dapat berita kalau Nabi sebentar lagi nak nyampe, benerin jilbab, benerin baju, nyiapkan baju pakai minyak wangi, nak nyambut suami. Ya, nah itu Nabi pun nak nyampe ke rumah stop dulu di tempat sumber air. Ngapain stop di sumber air? Nabi kita basuh muka, merapikan. Kenapa? Karena balik nak dipeluk oleh istrinya biar wangi. Airnya sikat gigi lagi malas. Ya, jangan tersinggung. Aku ngajak tahu apa yang Nabi sampaikan. Ya, memang harus mah itu. Makanya bawa ibu tuh, bapak-bapak minyak wangi, biar sunnah. Hebat-hebat lagi, cak abang-abang bawa siwak. Nah, biar wangi, ya. Nah, jadi kalau pundak kumur-kumur, ini Nabi kita ngajar. Ya. Ini yang mandi sunnah. Yang mubah nanti dibahas lagi di ujung aja. Yang mubah, yang boleh, idza kana litabarrud aw tanazzuf bi dunyatin shalihah. Mandi mubah itu contohnya apa? Wah, panasnya biar dingin mandi sunnah. Mubah. Nah, cuma kalau untuk bulan puasa makruh. Selain bulan puasa, mangsa janin, wah ini panasnya nih, keringat nih, biar agak adem mandi, mubah. Tapi kalau bulan puasa makruh, karena mau khawatir agak saking dinginnya sengaja-sengaja masuk mulut. Nah, ini dia, ya, ya, jadi gawi, jadi sunnah. Makanya hal yang mubah bisa makruh saat Ramadan kapan? Seperti mandi berendam. Nah itu makruh kalau di bulan Ramadan siang-siang. Kalau yang malam tidak masalah. Kalau siang, ya. Contoh, khawatir, kaget pas lagi berendam kentut, zuk, ada yang masuk, batal. Ya, tuh. Jangan kita khawatir. Bisa jadi tidak masuk, bisa jadi masuk. Ya. Awit tanazzuh, atau mandi tujuannya untuk bebersih. Ayo mandi dulu lah, biar bersih. Ibu nanti balik ini buka Google Eropa saat Islam belum masuk.
mereka tidak kenal dengan mandi. Tengok, kaget tengok ya di Google. Kalau tidak percaya omongan aku, tulis kapan Eropa kenal dengan mandi. Ada ratu sampai berapa tahun yang mandi-mandi. Nanti tengok, kalau tidak percaya omongan aku, buka Google, kapan Eropa kenal mandi. Ketika Islam masuk ke Eropa, saat itu Eropa belajar dengan Islam cara mandi. Makanya Ustaz Fauzan yang di Papua dakwahnya cikok mandi. Jadi kamu yang tidak galak mandi lebih buruk dari wong Eropa. Kenapa? Karena ternyata Eropa belajar mandi dengan siapa? Wong Islam. Kalau tidak percaya omongan kami, mana dia pahami di Mudi? Kapan Eropa kenal dengan mandi? Ibu tengok ya, raja siapa yang bau macam binatang buas. Kita bersyukur nih sama Nabi diajar ilmu mandi. Mandi wajib, mandi sunnah, mandi mubah. Oh ya Allah, alangkah baiknya Nabi ini ngajari kita mandi. Makanya mereka ada mandi mubah tidak, mandi sunnah apalagi, lagi mandi wajib lagi ada dibuat. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi yang uji kamu itu Eropa mengajarkan kebersihan kepada kita, Mudi. Cuma saya kita di Islam ini malah ngikuti gaya mereka. Na'udzubillah sama na'udzubillah min dzalik. Ibu-ibu kaget kalau tidak percaya. Nah, habis buka itu, buka aplikasi YouTube, cari Mafar Dakwah Channel. Buka video ceramah aku, like, comment, and share, subscribe. Mamas nian kamu nih, dosa. Ini video lain baik yang kamu subscribe, like, comment, and share. Video aku lewat. Ayo Ustaz nikah, la ilaha illallah. Dengeri ceramah kita nih. Walaupun Ustaz nikah ini yang mau ke Linggau nih, Ustaz Somad kita ini. Ini yo, cak jijik nih ya dengan Ustaz ini nih. Ya, ini subscribe, ini lewat naik. Ustaz ikan nila. Oh ya Allah, terlalu nian Mas Sarjani. Yalah. Baru yang berikutnya apa? Makruh. Mandi yang dikenal dengan makruh. Tadi ya aku sebut mandi berendam di bulan Ramadan. Ya. Jadi kita harus tahu, ternyata berendam di bulan Ramadan itu memangnya memang lagi aus-ausnya. Jimangdur dinjuk wangi-wangi pula kan. Oh ya Allah, sejam, 2 jam, memang lemahnya. Makruh. Sama ibu berkumur-kumur niatnya biar ngilangi kering, itu makruh. Biarlah dia kering. Ya. Yang penting waktu haus itu jangan dihaga dengan wong. Dosa. Ya. Itu inilah busuk-busuk dihaga dulu. Sini kau. Ya, makruh. Nah, yang berikutnya walaupun mandinya mandi wajib. Contoh habis junub yang tidak membatalkan puasa, nak mandi wajib aku nak gaya berendam. Yang mandi wajib berendam hukumnya apa? Makruh. Ya, apa salah satu yang menyebabkan mandi wajib tapi tidak membatalkan puasa? Bapak Ibu tidur mimpi. Jadi ketika mimpi itu keluar air mani, tidak batal puasa. Bukan hendak kita. Dia mimpi kok. Datang hinggap ya di kepalanya Pak Asri. Cantik pula Pak Asri. Ya, yalah. Puji Kak Bambang lah tua Pak Asri ini.
Oh, namanya mimpi itu gak tua ya. Man lagi nahan mimpi aja Pak Asri. Ya, apa mangdur tahu-tahu. Mang Ripin, kalau Mang Ripin lebih teman deh. Nah, berikutnya mandi yang haram tapi mandinya sah. Hukumnya haram tapi sah. Bisa aja belum? 12 ya. Nah, dipercepat berarti. Mandinya haram tapi sah. Idza kana bima'in maksud, mandi pakai banyu boleh maling. Ya, jadi nah, kamu nyebut ngambil air pam itu ya, harus atau ya nyuruh serang diam-diam ke sumur tetangga. Nah, jangan ya, jangan. Jadi ibu-ibu kalau airnya gosok haram tapi mandi wajibnya sah. Contoh nak mandi wajib, mandi airnya boleh ngambil dari uang yang bukan haknya, ya dah. Mandi wajibnya sah tapi berdosa. Ya, jadi ibu-ibu kadang-kadang gawe yang bodoh, airnya boleh gosok, sah, sholatnya sah, tapi apa yang dia pakai wudu itu nilai dosa. Yang kedua, haram tapi dan tidak sah. Setelah haram tidak sah belum. Idza kanat haidan bi niyyati ta'abbud. Mandinya wong yang haid niat mandi haram dan mandinya tidak sah. Mandinya tidak sah, haram dulu. Masih haid. Jadi ibu-ibu jangan kalau nak mandi itu mandi baik. Niat mandi wajib dulu. Masih ngalir darahnya, jangan. Ya, jangan. Nah inilah ya yang terkait dengan sedikit masalah mandi. Insya Allah pertemuan berikutnya mudah-mudahan tidak ada halangan kita berjumpa. Kita membahas nanti yang mewajibkan mandi. Nah yang mewajibkan mandi ini banyak. Sayang kalau terputus ya. Nah, jadi ibu-ibu sebagai rangkuman, jadi mandi ini memang ajaran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mandi wajib, mandi sunnah. Tengok Nabi ngajari mandi hari Jumat, berarti minimal sepekan sekali mandi. Minimal tuh menurut Nabi. Mandi sunnah lagi kapan? Kata Nabi, setiap kali kita ngerasa badan kita rada enak, terus kita nak ketemu dengan orang lain, sunnah kita mandi. Jadi yang nak ke kantor mandi itu sunnah. Niat dari Allah, aku dimandi supaya bau tubuhku tidak mengganggu bau lain. Jadi ibadah, gitu. Ya, balik supaya enak duduk ngobrol dengan istri. Ya Allah, aku niat mandi supaya menciptakan keharmonisan dalam keluarga. Sunnah. Wah, alangkah indahnya mantul Islam ini. Mandi, ya, pakai sabun jadi, tidak pakai sabun jadi. Yang penting mandi, basahkan, bersihkan diri. Jadi ibu-ibu, mandi ini luar biasa. Bahkan banyak pengobatan terapi dengan sistem mandi, berbasuh, ya, segala macam, masya Allah. Dan urusan mandi ini ibu-ibu sebenarnya kita jangan takut. Dia mandi masuk angin. Ya, kadang-kadang gara-gara tak mandi itulah masuk angin. Pahmi dulu waktu sakit, waktu malas belum bisa banyak bergerak, ibu apa kata ibu? Kita ni nak boleh sakit, tapi tak boleh dekil. Jadi kalau ada orang tua yang sakit, bersihkan. Ini sakit lah iyo, dekil lah iyo, kasur lah bersihkan. Nah, jadi ibu-ibu, dibersihkan oleh ibu tuh, ketek-ketek dibersihkan, sikat gigi kita boleh sakit, tapi kita harus seger. Kau duduk dulu, kasur nak dirapikan, lagi ada tamu, kau nak datang ke tempat kita nih, enak. Tuh,
Ternyata di rumah sakit juga mah itu. Baru habis operasi, Pak, kita ganti pakaian dulu. Nah itu dia dibersihkan. Pas bagian sini, jadi biar aku dewe. Karena ini mandor, betino mandor. Biar aku dewe. Ustaz, tidak mampu biarlah kita dewe. Adalah takut-takut dikitnya itu ada. Sampai saya mesen. Jadi ada orang bulu perawat itu, lanang. Ya, saya mesen kalau besok hari pertama saya mandi, minta tolong ada perawat yang laki. Nah ini kadang-kadang kelemahan dulu. Bapak, saya temani mandi. Ini mulu. Ya, alhamdulillah masih terpikir ingat, oh ya Allah, jangan ya. Nah, jadi mandi itu, jadi ada obrolan, Ustaz, aku siap. Tadi katanya pramugari ngomong, Ustaz, kalau nak mandi besok nak dikawani oleh aku besok bertugas di kamar sebelah. Alhamdulillah, ada yang galak, ada yang galak. Jadi ibu-ibu dimuliakan oleh Allah. Kita ini takut lagi sakit pas dimandi oleh dia, nah ninggal di situ pulau, nah jadi gawe gitu. Ya, seperti saudara-saudara kita di Palestina, ibu-ibunya sekarang tidur sudah nutup aurat. Kenapa? Takut lagi tidur kena bom, mereka tidak mau auratnya terbuka. Bahkan istrinya Habib Umar ngomong, wahai ibu-ibu, kamu yang sudah pakai jubah panjang, pakai rok panjang, kalau bisa ada celananya dalam rok itu. Supaya apa? Supaya bumi tidak bersaksi kalau pernah nengok aurat itu. Sampai semak itunya jaga aurat. Ini kadang-kadang lah pakai jilbab, ininya muncul loh. Nah, begitu. Oh ya Allah. Kalau ini muncul ada mansetnya masih lemah ini dah. Aku tuh bukan abo, aku ini kanji nih, nengok yang modelnya ini nih. Aku enggak kalau kamu tidak aku. Sampai kanji mulu. Yalah, ini baik ibu-ibu ada pertanyaan kira-kira? Silakan. Mungkin ada Pak. Iya, tidak apa-apa. Amal yang saya ketahui yang satu Ya. walaupun mandi wajib ini yang boleh dapatkan cuma dua, niat sama meletakkan air. Ya. Betul tidak. Baik. Yang dua ini saya tanyakan mohon dijelaskan. Masih ada pengakuan penjelasan tentang mubah dan makruh. Saya coba untuk makruh apa sih? Oh. Ada. Ya. Sebenarnya pertanyaan kakak tuh agak di ujung dia. Ya kan? Rukun mandi memang nanti cuma ada dua. Ya, niat sama meratakan badan. Masalah mulainya dari mana itu bebas. Hanya saja ada ulama mulainya dari sisi kanan, cak mandikan mayit ya. Ada lagi yang mengatakan mulainya dari kaki. Kaki akan kita bahas. Jadi memang dua masalah rukun mandi. Niat ngeratoi badan. Nah, selesai. Ya. Yang wajibnya tidak dilafazkan. Yang wajib. Tapi kalau tidak dilafazkan, alhamdulillah. Ya. Contoh, kalau kita ini ada WC-nya, bagusnya pas kalimat Allah jangan dilafazkan. Aku niat mandi wajib karena Allahnya. Ya. Tapi kalau kan ada tempat khusus mandi. Kamar mandi wong dulu kan ada dua. Ada yang memang untuk mandi baik, ada yang untuk WC. Nah, kalau yang tempat mandi baik, melafazkan nama Allah tidak masalah. Aku niat mandi wajib karena Allah, itu sunnah. Tapi sambil melafazkan yang paling utama yang dalam hati. Tapi kalau ada tempat missingnya, kalimat Allahnya jangan dilafazkan. Makruh dalam hati saja ya kalimat Allah kan. Aku niat mandi wajib karena untuk mengangkat hadas karena Allah. Hadas besar boleh disebut. Jadi nanti niatnya ada yang singkat, ada yang panjang. Aku niat mandi wajib mengangkat hadas besar. Ya, aku niat mandi wajib untuk mengangkat hadas besar. Karena Allah disebut boleh, tidak disebut tidak jadi masalah. Ya, yang berikutnya yang namanya mubah itu sesuatu yang tidak diminta dan tidak dilarang. Itu namanya mubah. Konsekuensinya
dilakukan tidak punya nilai ibadah, tidak dilakukan tidak punya nilai dosa. Itu namanya mubah. Boleh, contoh kakak nggak pakai sarung warna biru, nggak katik perintahnya, nggak katik larangannya, nak maki nggak berpahala, urusan warna, tidak maki warna biru tidak berdosa. Itu namanya mubah, ya. Jadi contoh aku nak nutup aurat, nek milih sarung warna nak batik atau tidak nak batik. Nah, batik dan nak batik itu tidak kata perintah, tidak kata larangan. Hukumnya mubah. Nah, ketika kakak pakai batik, alhamdulillah, tidak masalah. Tidak pakai, tidak berdosa. Itu contoh yang masalah mubah. Ini cangkir. Seandainya panitia, macam mana model cangkirnya? Mubah. Mana baik nak cangkir bentuk panjang, lonjong, pendek, terserah. Yang penting cangkir ini wajibnya suci. Ya, nak bening, nak tak bening ada tulisan di sini papa mama mubah. Tak kata tulisan papa mama tidak jadi masalah. Nah, kalau yang makruh, ya ada permintaan untuk tidak dibuat. Tapi permintaannya tidak jazim, tidak harus, bersifat anjuran. Kalau ditinggalkan sesuai dengan permintaan berpahala, kalau seandainya dilaksanakan tidak berdosa. Itu terkait dengan makruh, ya. Contohnya mandi ketika bulan Ramadan tadi, niat untuk mendinginkan diri, hukumnya makruh. Ngapa? Ada kekhawatiran nanti bisa membatalkan wudhu. Maka yang membatalkan apa? Puasa. Nanti berendam tadi membatalkan puasa. Ya, yang kalau karena supaya adem-adem, ada dorongan setan. Maka anjuran ini dilakukan berpahala. Seandainya tidak, masih juga tidak berdosa. Ya, itu konsekuensinya. Cuma rugi. Apa ruginya? Tidak dapat pahala nahan diri. Mestinya nahan diri berpahala, jadi tidak berpahala. Ini yang terkait dengan makruh. Jadi Bapak Ibu yang mubah tadi, urusan yang mandi mubah, mandi untuk dingin-dingin boleh, selain bulan Ramadan. Mandi untuk sekedar bersih boleh tanpa niat khusus. Tapi kalau yang berkhusus, yang bersih tadi ada niat khusus. Ya Allah, aku nak bersih karena aku nak kumpul dengan orang banyak jadi ibadah. Kalau ada niatnya, kalau tidak kata niatnya sekedar mandi selesai. Itulah namanya yang mubah. Dilakukan tidak berpahala, ditinggalkan pun tidak berdosa. Ada yang masih janggal? Mandi nak sholat, tidak kata terkait dengan sunnah mandi nak sholat itu. Tapi kalau kakak niatnya aku mandi nak bersih diri supaya tidak ganggu orang lain, jadi ibadah sunnah jadinya sunnah. Dari mubah naik jadi sunnah. Kenapa? Bebersih diri supaya tidak menimbulkan idah kepada orang lain, itu hukumnya sunnah. Ya, karena mandi yang nak sholat juga, yang sunnahnya mandi untuk sholat taraweh, sama mandi sholat Jumat, sama mandi sholat Id. Selain itu, sholat yang lain tidak kata terkait dengan kesunahan untuk mandi. Tapi karena kakak kumpul dengan orang banyak, aku mandi supaya bersih, tidak ganggu orang lain, hukumnya jadi sunnah. Yang tadinya mubah, ditempelkan niat itu jadi apa? Jadi sunnah. Oke, ada. Ini tentang sholat Jumat. Itu mau sholat Jumat itu sunat mandi dulu. Mandi atau bersih-bersih. Mau berangkat Jumat itu perut sakit. Langsung isi. Setelah isi itu apa kita duduk atau mandi lagi? Oke. Ada orang yang waktu Jumat mandi, kemudian hendak berangkat misi, kencing, apa mandi lagi? Tidak usah.
cukup sekali tadi. Jadi yang penting dia sudah mandi kaget, jadi mama tinggal wudhu baik, tidak perlu nak mandi lagi. Yang penting mandi yang pertama tadi itu sudah niat untuk sholat Jumat. Seperti kita nak mandi untuk ihram umrah, ihram haji, itu sunnahnya mandi supaya badannya segar dan sehat. Apalagi sunnahnya bagusnya sebelum mandi, sebelum apa, gunting kuku dulu. Ya, kenapa? Sunnahnya gunting kuku itu sebelum wudhu. Jadi kakek habis gunting wudhu, habis gunting kuku baru wudhu. Dah, kukira itu betul. Masih lanjut kajian kita nih kak. Kakek insya Allah kita akan bahas setelah ini pertemuan berikutnya yang menyebabkan wajibnya mandi. Baru setelah itu kita bahas teknik rukun daripada mandi wajib. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada terkeluar kata-kata yang kurang pantas untuk orang tua fahmi. Jamaah segala minta maaf banyak. Mari kita berdoa kepada Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, tambahkan kami ilmu yang menambahkan kami dekat dengan Allah, ya Allah. Ya Allah, dekatkan kami dengan orang-orang yang semangat untuk semakin dekat dengan Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikan masjid ini saksi, ya Allah, kalau kami ini adalah hamba-Mu yang ingin dekat dengan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, kami berharap dari setiap langkah kami ke masjid ini mengangkat derajat kami dan mengampuni dosa kami, ya Allah. Terimalah ibadah kami, terimalah kajian kami, terimalah iktikaf kami, ya Allah. Untuk saudara kami yang di Palestina, maafkan kami hanya bisa meneteskan air mata, ya Allah. Tolong mereka, ya Allah. Terimalah kesyahidan mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya, ya Allah, kuatkan hati mereka, ya Allah. Datangkanlah para penyayang, ya Allah. Ya Allah, hancurkanlah kezaliman orang-orang yang menghancurkan saudara-saudara kami Palestina, ya Allah. Ya Rahman, ya Karim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Sekian wabillahi a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.